Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Setia, Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan diskusi 4 Bahasa Indonesia kali ini, saya akan menyampaikan tentang dampak virus COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Coronavirus atau yang dikenal dengan COVID-19 merupakan kasus pneumonia baru yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. COVID-19 menular dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Penyebab COVID-19 sampai saat ini belum diketahui, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Gejala COVID-19: orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertama adalah dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang dari COVID-19 ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antara kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu, banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Tetapi karena adanya COVID-19, sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19. Dengan hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Namun, penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah. Banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring, diantaranya adalah 1. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir pada tahun sebelum 80-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang mengkhawatirkan. Yang ketiga, akses internet yang terbatas. Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran biaya juga sesuatu yang menghambat karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Dalam penanganan dampak COVID-19 pada dunia pendidikan, seluruh stakeholder harus bahu-membahu untuk menanggulangi keterbatasan tersebut. Kondisi ini tidak boleh terlepas dari pandang kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya operasionalisasi di lapangan.
bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia melakukan yang terbaik untuk penanganan ini. Sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali kehilangan dalam pembelajaran. Ketika mereka kembali membuka aktivitas pembelajaran, kebijakan penting yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan adalah merecovery penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan, disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa. Sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian, bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.